Untuk dapat mengakses iRes, dosen harus menginputkan username, password, memasukkan hasil perhitungan, kemudian klik tombol sign in. Setelah berhasil login, dosen akan diarahkan ke halaman dashboard seperti berikut ini. Kemudian terdapat beberapa menu di sidebar kiri yang dapat diakses oleh dosen. Yang pertama adalah profil dosen, di mana menu ini digunakan untuk menginputkan biodata lengkap dosen, mulai dari profil pribadi, kemudian biodata lengkap untuk SK dan lain-lain sebagainya, kemudian data keluarga, data anak, dan akun yang digunakan untuk merubah password dosen. Kemudian di halaman profil, dosen bisa mengubah foto profil dengan cara mengklik tombol ubah foto, kemudian pilihlah foto-foto yang akan diupload ke dalam sistem. Selanjutnya terdapat menu perkuliahan yang berisi beberapa submenu yaitu kelas kuliah histori, kelas kuliah, daftar bimbingan, jadwal mata kuliah, dan input nilai mahasiswa. Kelas kuliah histori digunakan untuk melihat histori-histori kelas-kelas kuliah yang telah diajarkan oleh dosen yang bersangkutan, mulai dari tahun terbawah 2011-2012 ganjil hingga tahun sekarang 2021-2022 ganjil. Untuk masing-masing histori kelas kuliah, dosen bisa melihat informasi absensi kelas dan lihat nilai mahasiswa pada tombol panah berwarna biru. Klik tombol absensi kelas untuk melihat absensi-absensi yang telah terjadi di kelas tersebut sebelumnya. Kemudian, dosen juga bisa melihat nilai mahasiswa yang telah diinputkan sebelumnya. Selanjutnya, terdapat menu kelas kuliah yang berisikan informasi mengenai kelas ataupun mata kuliah yang sedang diajarkan pada tahun akademik yang sedang aktif saat ini. Tahun yang aktif saat ini dapat dilihat oleh dosen pada bagian atas. Per masing-masing daftar kelas kuliah, dosen juga bisa melihat beberapa aksi ataupun beberapa menu pada tombol panah biru, yaitu absensi kelas dan detail absensi kelas. Klik tombol absensi kelas untuk melihat keseluruhan absensi yang telah dilakukan pada tahun ajaran tersebut. Selanjutnya, ada detail absensi kelas yang digunakan untuk menginputkan absensi kelas. Untuk menginputkan detail absensi per masing-masing kelas kuliah, klik tombol detail absensi kelas, kemudian akan muncul tabel-tabel yang berisi NIM beserta nama mahasiswa. Kemudian di bagian atas ini terdapat 16 jumlah jam pertemuan yang per masing-masing pertemuan dapat diubah absensinya dengan cara klik angka, kemudian masukkan jam masuk dan jam keluar dari mata kuliah tersebut, masukkan tanggal kuliah, kemudian masukkan nama dosen pengganti jika ada, masukkan pokok-pokok pembahasan, kemudian di bagian bawah sini masukkan detail dari absensi setiap mahasiswa dengan cara klik tombol panah, pilih per masing-masing mahasiswa apakah hadir, izin, sakit, ataupun alfa. Jika seluruh mahasiswa hadir, maka dosen dapat mencentang tombol ataupun kotak hadir semua, agar tidak mengklik ataupun memilih satu persatu kehadiran dari mahasiswa. Setelah itu, klik tombol simpan. Selanjutnya, terdapat menu daftar bimbingan untuk melihat siapa-siapa saja mahasiswa yang berada di bawah naungan pembimbing akademik ataupun bimbingan PA dari dosen yang bersangkutan, mulai dari angkatan 2014 hingga angkatan 2022 yang terbaru. Per masing-masing angkatan, dosen dapat melihat nama-nama mahasiswanya dan melihat apakah status dari mahasiswa tersebut sudah full ACC, belum mengambil mata kuliah. Di bagian bawah terdapat keterangan di mana full ACC merupakan mata kuliah yang sudah diambil dan sudah di-ACC oleh dosen seluruhnya. Partial ACC yaitu mata kuliah yang sudah diambil tapi belum di-ACC keseluruhannya. Belum ACC yaitu
berarti mahasiswa tidak aktif di semester sekarang atau mahasiswa belum mengisi KRS. Selanjutnya ada status belum mengambil mata kuliah, yang mana berstatus mata kuliah tersebut belum diambil oleh mahasiswa. Per masing-masing nama mahasiswa, dosen pembimbing PA dapat mengklik tombol panah biru dan bisa melihat profil dari mahasiswa yang bersangkutan, bisa melihat transkrip nilai dari mahasiswa, kemudian riwayat KRS dan KHS dari mahasiswa. Untuk persetujuan KRS mahasiswa, dosen bisa klik tombol full ACC ataupun tombol ACC pada bagian kanan dari nama mahasiswa. Kemudian, dosen dapat memilih mata kuliah yang akan disetujui dan yang akan ditolak. Dosen bisa memilih tombol centang dan tombol tolak seperti yang ada pada layar berikut ini. Jika dosen ingin meng-ACC keseluruhan mata kuliah, dosen bisa mencentang tombol setujui semua. Kemudian, KRS mahasiswa tersebut berstatus sudah full ACC dosen PA. Selanjutnya, terdapat menu jadwal mata kuliah untuk melihat jadwal-jadwal dosen yang bersangkutan per hari, jam, nama mata kuliah, jumlah SKS, semester, ruangan, beserta nama dosen tersebut. Dosen bisa mengekspor jadwal ke Excel ataupun ke PDF. Selanjutnya, terdapat menu input nilai mahasiswa untuk digunakan mengisi nilai-nilai yang telah selesai ataupun nilai-nilai perkuliahan yang diambil pada tahun akademik tersebut. Selanjutnya, terdapat menu riwayat pendidikan yang digunakan oleh dosen untuk menginputkan riwayat-riwayat pendidikan yang telah dijalani oleh dosen. Klik tombol tambah data untuk menambahkan data-data riwayat pendidikan yang baru. Masukkan nama perguruan tinggi, nama fakultas, nama jurusan, tahun masuk, tahun lulus, pilihan jenjang S1, S2, S3, kemudian upload ijazah dan upload file transkrip. Kemudian klik tombol simpan. Jika terdapat data-data yang akan berubah ataupun yang salah inputannya, dosen bisa mengubah data dengan cara klik tombol ubah data, kemudian silakan mengubah bagian-bagian data yang akan diubah, kemudian baru klik tombol simpan. Kemudian terdapat menu hapus data pada panah biru di bagian kanan ini untuk menghapuskan data-data riwayat pendidikan dosen. Klik tombol hapus data, kemudian akan muncul notifikasi penghapusan data dan klik tombol OK. Selanjutnya, terdapat menu download tutorial yang digunakan untuk mendownload master-master ataupun tata cara dan tutorial yang sudah diinputkan oleh operator akademik sebelumnya. Dosen dapat melihat nama dari tutorial, kemudian level ataupun level akses untuk mengakses dari tutorial tersebut, kemudian keterangan dari dokumen, dan link untuk melakukan download dokumen tutorial. Selanjutnya terdapat menu layanan aduan yang digunakan oleh dosen untuk memberikan pengaduan-pengaduan terhadap layanan-layanan yang ada di UIN Suskaryau. Klik tombol buat aduan untuk membuat aduan baru. Kemudian pilih bagian yang dituju. Ada tujuan yang dituju nanti akan diinputkan oleh operator. Kemudian pilih kategori, lalu masukkan subjek aduan. Kemudian tulislah aduan Anda di bagian sini. Selanjutnya, dosen bisa mengupload ataupun menautkan dari permasalahan yang terjadi. Misalnya tidak bisa meng-ACC KRS, kemudian dosen bisa men-screenshot ataupun meng-capture masalah dan menginputkan dan mengupload tautannya pada link tautan berikut ini. Selanjutnya, kirim aduan. Jika aduan sudah terkirim ke bagian yang dituju, maka dosen dapat melihat proses ataupun progres dari aduannya di masing-masing aduan ataupun record. Setelah selesai, dosen juga dapat melihat notifikasi ataupun status dari aduan-aduan yang telah diselesaikan oleh akademik ataupun bagian yang dituju sebelumnya.
Selanjutnya, ada menu cuti kuliah yang digunakan oleh dosen untuk melakukan approval ataupun persetujuan terhadap cuti ataupun pengajuan cuti kuliah oleh mahasiswa yang berada di bawah naungan bimbingan akademiknya. Kemudian terdapat menu kalender akademik yang digunakan untuk melihat ataupun menampilkan data-data dari kalender akademik yang sudah diset sebelumnya oleh operator akademik.